Selamat siang anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Maria, bidang studi IPS kelas 7. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Apa yang akan dibahas? Yang pertama tentang apa itu penduduk, apa tentang komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Sebelumnya, kalian akan perhatikan dulu apa tujuan pembelajaran. Kita lihat tayangan selanjutnya. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Jumlah penduduk di Indonesia sangatlah besar. Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Cina, India, Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan usia produktif yang berlimpah. Tetapi akan menjadi kerugian jika penduduk Indonesia banyak yang berkualitas rendah, pendidikan rendah, kesehatan dan kesejahteraan juga rendah, sehingga akan menjadi tanggungan bagi negara. Persebaran penduduk. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, misalnya dengan cara transmigrasi. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, dan pendidikan. Untuk komposisi berdasarkan umur atau usia, misalnya, usia anak-anak yang terdiri dari bayi, balita, batita, juga pra-remaja, remaja, dewasa, manula. Contoh untuk komposisi pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin bisa terbagi menjadi laki-laki dan perempuan. Pengelompokan berdasarkan pendidikan misalnya kelompok PAUD, TKA, TKB, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedang kematian bersifat mengurangi. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi. Sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi adalah migrasi keluar atau emigrasi. Permasalahan yang dihadapi oleh penduduk Indonesia, misalnya angka kemiskinan, pengangguran tinggi, pendidikan rendah, kesehatan rendah, jumlah penduduk yang banyak, kemudian pertumbuhan penduduk yang tinggi. Keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut dengan etnik. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial atau budaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan hidupnya dari pertanian, sehingga berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara di daerah pantai,
akan mempengaruhi masyarakat untuk hidup sebagai nelayan dan berkembang kehidupan sosialnya sebagai nelayan. Keragaman bangsa Indonesia tampak dalam seni sebagai hasil budaya daerah Indonesia, misalnya bentuk tarian, nyanyian, rumah adat, senjata, dan lain-lain yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Ada sebagian warga negara Indonesia yang tidak mengetahui ragam budaya daerah di Nusantara. Salah satunya budaya melukis tubuh di Mentawai, Sumatera Barat. Kemudian tindik sebagai tanda kedewasaan, dan masih banyak lagi hasil-hasil budaya yang belum tereksplorasi. Untuk mencari macam-macam budaya daerah, kita lihat nanti di tabel. Coba kalian bisa membuat contoh ya. Apa nama makanan khas daerah di daerahmu dan di daerah lain. Juga carilah bentuk-bentuk rumah adat, juga tarian-tarian. Sekian materi Ibu kali ini. Kalian tetap semangat, tetap belajar, tetap membaca buku paket, dan jangan lupa kerjakan soalnya. Tetap semangat ya.